Tujuan pokok sistem pelaksanaan kinerja adalah menghasilkan informasi yang akurat dan sahih tentang perilaku dan kinerja anggota organisasi. Semakin akurat dan sahih informasi yang dihasilkan oleh sistem pelaksanaan kinerja, maka semakin baik pula nilai yang akan diperoleh oleh sebuah organisasi tersebut. Jadi, yang dimasukkan di sini adalah alasannya yaitu semua organisasi sama-sama memiliki tujuan khusus mendasar untuk sistem pelaksanaan kinerja mereka. Tujuan khusus tersebut dapat digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu evaluasi dan pengembangan, dan yang kedua yaitu harus dilaksanakan dalam konteks konseling perencanaan karir. Tujuan dan persyaratan pelaksanaan kinerja menurut TV Rau dalam Sinambela tahun 2012 yaitu yang pertama menyediakan kesempatan bagi pegawai untuk mengikhtisarkan. Yang dimasukkan di sini dalam poin 1 di sini yaitu berbagai tindakan yang telah diambilnya dalam kaitan dengan aneka fungsi dan bertalian pada perannya. Yang kedua, keberhasilan, kegagalan sehubungan dengan fungsi-fungsi tersebut. Dan yang ketiga, kemampuan yang ia perlihatkan dan kemampuan yang ia rasakan kurang dalam melaksanakan kegiatan itu dan dari berbagai dimensi manajerial serta perilaku yang diperoleh olehnya selama 1 tahun dalam sebuah organisasi tersebut. Yang kedua yaitu mengenali akan kebutuhan dan perkembangan sendiri dengan membuat rencana. Jadi, dengan rencana mengidentifikasikan dukungan yang ia perlukan dari atasan yang harus diberikan laporan dan orang-orang di dalam organisasi tersebut. Jadi, dalam sebuah pekerjaannya, ia harus melaporkan kepada atasan apakah apa yang dia kerjakan ini membuahkan hasil yang negatif atau positif bagi perusahaan tersebut. Yang ketiga, menyampaikan kepada atasan yang harus diberikan laporan, sumbangannya, apa yang sudah dicapai dan refleksinya. Jadi yang dimaksudkan dalam poin 3 tersebut yaitu hal ini merupakan sebuah persiapan yang perlu untuk didiskusikan peninjauan prestasi kerja dan rencana perbaikan prestasi kerja. Dan yang keempat yaitu memprakarsai suatu proses peninjauan dan pemikiran tahunan yang meliputi seluruh organisasi. Jadi yang dimaksudkan dalam poin 4 ini hampir sama dengan poin 3 yaitu untuk memperkuat perkembangan atas inisiatif sendiri guna mencapai keberhasilan. Jadi apakah yang kita kerjakan itu berpengaruh positif atau negatif bagi perusahaan tersebut, seperti itu. Patokan kinerja. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum sebuah variabel dapat diberi sifat sebagai patokan kinerja. 1. Suatu patokan harus relevan bagi individu dan organisasi. Maksudnya, parameter yang digunakan untuk mengukur pencapaian tersebut haruslah jelas dan dapat diukur secara objektif. Hal ini membantu karyawan memahami pekerjaannya dan memungkinkan evaluasi kinerja menjadi objektif. 2. Patokan itu harus mantap atau dapat dipercaya. Ini menyangkut tentang persetujuan antar karyawan pada waktu yang berbeda-beda. Jika dari hasil evaluasi menunjukkan sedikit persetujuan, maka ada ketidakpastian tentu mengenai apakah patokan itu mantap atau tidak. 3. Patokan kinerja mungkin relevan dan dapat dipercaya, namun tetap tidak berguna dalam mengevaluasi pegawai. Maksudnya, patokan kinerja berguna hanya untuk membedakan antara orang-orang yang berkinerja baik dan yang jelek. Jika semua pegawai berkinerja baik, maka tidak perlu diadakan pembedaan. Tapi jika ada orang-orang yang kinerjanya baik, rata-rata dan jelek, maka patokan evaluasi harus dapat membedakan. 4. Patokan harus praktis. Patokan mempunyai suatu arti bagi orang yang menilai dan dinilai. Maksudnya, patokan tersebut berguna dan bersifat praktis, maka patokan itu menjadi sesuatu yang dapat dievaluasi tetapi tidak mempunyai arti sama sekali. Oke, selanjutnya pemilihan metode pelaksanaan kinerja. Yang pertama, penentuan metode yang tepat.
Mengingat metode pelaksanaan kinerja sangat variatif, maka perlu untuk memilih metode mana yang lebih tepat untuk digunakan. Metode-metode pelaksanaan kinerja dapat ditetapkan melalui serangkaian kriteria, seperti biaya-biaya dan tujuan-tujuan. Beberapa metode melayani satu tujuan secara lebih baik dibandingkan dengan metode yang lain. Beberapa metode membutuhkan biaya yang lebih besar untuk dikembangkan dibandingkan dengan metode lainnya. Sekalipun tidak ada cara untuk menjamin pelaksanaan kinerja yang benar-benar aman, para manajer perlu mengetahui hasil dari berbagai kasus di pengadilan yang menjatuhkan keputusan tentang perkara pelaksanaan kinerja. Berikut ada beberapa metode penilaian kinerja yang sering digunakan. Yang pertama, traditional assessment. Metode ini menggunakan pengamatan langsung oleh manajer atau atasan terhadap kinerja karyawan, biasanya melalui bertemu tatap muka dan diskusi mengenai tugas dan tanggung jawab, hasil kinerja dan target yang telah dicapai. Yang kedua, manajemen by objective, MBO. MBO adalah metode yang mengidentifikasi, merencanakan, mengatur, dan mengkomunikasikan tujuan untuk keberhasilan dalam periode waktu tertentu. Yang ketiga, degree feedback. Metode ini melibatkan masukan evaluasi dari banyak sumber di tempat, seperti manajer senior, karyawan itu sendiri, atasan, bawahan, anggota tim, dan pelanggan internal atau eksternal. Metode penilaian kinerja karyawan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong kinerja yang lebih baik. Ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan manajemen, seperti promosi, transfer, pemutusan hubungan kerja, dan penggunaan informasi penilaian kinerja untuk tujuan organisasi. Yang kedua, analisis pelaksanaan pekerjaan dan kinerja. Secara luas, analisis pekerjaan diarahkan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang khususnya menyangkut pekerjaan. Analisis pekerjaan berminat dalam merinci ciri-ciri yang unik atau struktur ciri yang membedakan satu pekerjaan dari yang lain. Dengan analisis yang teliti mengenai ciri-ciri pekerjaan, dapat dikembangkan sebuah pernyataan yang merangkumkan pekerjaan yang benar-benar dilakukan oleh pegawai. Melalui analisis pekerjaan, seseorang manajer diberi petunjuk mengenai patokan manakah yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil karya yang baik dari pekerjaan. Yang ketiga, pertimbangan-pertimbangan organisasional. Banyak faktor yang mempunyai imbas atau sistem pelaksanaan. 3 faktor khususnya yang penting adalah gaya kepemimpinan, iklim organisasional, dan pelatihan prosedur-prosedur pelaksanaan. Iklim organisasional yang lebih luas mempengaruhi hasil dari wawancara-wawancara evaluasi. Jika organisasi menginginkan kepuasan pelanggan atau sistem pelaksanaan, keseluruhan iklim perusahaan mestilah bergerak ke tujuan-tujuan yang sukar dipahami, seperti kepercayaan, keterbukaan, dan dukungan menuju rancangan pengembangan untuk berhubungan dengan anggota-anggota organisasional. Pelatihan dalam pelaksanaan kinerja juga penting bagi keberhasilan setiap sistem pelaksanaan kinerja. Pelatihan akan mengurangi terjadinya kesalahan-kesalahan pelaksanaan dan meningkatkan keandalan dan kesahihan sistem pelaksanaan kinerja. Kesimpulannya, saya akan memberikan contoh pemilihan metode pelaksanaan kinerja di instansi pendidikan. Instansi pendidikan bergerak di bidang pendidikan. Tujuan kinerja instansi ini adalah meningkatkan kinerja guru dengan 15% pada tahun ini. Setelah melakukan studi kasus, manajemen instansi pendidikan memutuskan untuk menggunakan metode pelaksanaan kinerja berbasis OKR, Objective and Key Result. Metode ini memungkinkan instansi untuk mengidentifikasi tujuan kinerja yang spesifik, mengukur kinerja yang mengukur, mencapai tujuan, menjamin relevansi. Nama saya Mudiatul Fuada. Rancangan pelaksanaan kinerja. Untuk memperoleh rancangan pelaksanaan kinerja yang tepat perlu memperhatikan 6 hal sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan pendorong perilaku. Yang kedua, menilai hasil pekerjaan yang nyata dan pencapaian, dan juga faktor dalam mempengaruhi penyelesaian hasil kerja. 3. Sistem pelaksanaan kinerja membutuhkan biaya pengembangan dan pemeliharaan atau pelaksanaan. Yang keempat, memastikan manfaat dan relevansi. Pelaksanaan kinerja perlu dirancang spesifik pada masing-masing orang atau jabatan.
Yang kelima, penyajian mengembangkan pelaksanaan dan sistem terkait dengan memberikan peringatan yang memadai terkait kemungkinan perubahan negatif yang terjadi. 6. Pelaksanaan kinerja harus mudah dan cepat dipahami. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu dilakukannya seperti memastikan pelaksanaan berorientasi pada pencapaian sasaran kinerja yang diharapkan. Lalu evaluasi hasil kerja dan faktor dalam proses. Perlunya biaya untuk pengembangan dan pemeliharaan alat pada sistem pelaksanaan. Merancang pelaksanaan kinerja yang spesifik pada setiap individu atau jabatan. Lakukan pengembangan sistem dengan peringatan terkait perubahan negatif serta keterbacaan, kecepatan pemahaman yang penting. Hanya seperti seorang manajer yang sedang melakukan evaluasi kinerja karyawan secara berkala, bukan hanya fokus pada hasil akhir, proyek atau tugas, tapi juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemampuan kerja tim, keterlibatan karyawan, dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja. Saya Rinda Aprilia Putri akan menjelaskan timbulnya masalah-masalah pelaksanaan kinerja. Yang pertama, kesalahan-kesalahan tidak disengaja. Kesalahan-kesalahan tidak disengaja timbul karena evaluator tidak mempunyai keahlian-keahlian yang diperlukan guna membuat pelaksanaan yang akurat, atau kandungan pelaksanaan itu sendiri tidak ditentukan secara teliti. Contohnya, dalam sebuah proyek pembangunan jembatan, jika evaluator tidak memiliki pengetahuan teknis tentang rekayasa struktural atau teknik konstruksi, maka mereka mungkin tidak dapat melakukan evaluasi yang akurat terhadap desain atau kemajuan konstruksi. Hal ini bisa mengakibatkan penilaian yang kurang tepat dan mungkin tidak memperhitungkan resiko atau masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek. Akibatnya, pelaksanaan proyek bisa menjadi tidak efisien. Upaya untuk menanggulangi kesalahan yang tidak disengaja dengan cara memberikan pelatihan kepada para evaluator. Yang kedua, kesalahan-kesalahan disengaja. Kadangkala pengawas secara sengaja menilai para pegawainya secara tidak akurat karena sebab-sebab politis atau lainnya. Contohnya, kesalahan leniensi yang disengaja, seperti supervisor yang menilai karyawannya lebih baik dari yang seharusnya, terlepas dari kinerja sebenarnya mereka, atau mereka takut bahwa hubungan kerja yang baik antara bawahannya dapat membesar-besarkan nilai-nilai untuk menghindari tugas yang tidak menyenangkan tersebut. Upaya mengendalikan kesalahan-kesalahan pelaksanaan yang disengaja meliputi menyembunyikan kunci pemberian skor dengan menggunakan instrumen-instrumen pelaksanaan. Yang terakhir, mengurangi masalah-masalah pelaksanaan kinerja. Yang pertama, atasan haruslah diminta agar mengamati kinerja bawahan mereka secara teratur dan membuat catatan dari pengamatan mereka. Yang kedua, skala-skala pelaksanaan haruslah dirancang secara cermat. Yang ketiga, pelaksanaan tidak boleh dituntut supaya mengevaluasi sejumlah besar bawahan sekaligus pada waktu bersamaan. Yang terakhir, penilai haruslah disadarkan terhadap kesalahan-kesalahan pelaksanaan seperti leniensi, center tendensi, dan seterusnya. Saya Rasi Pramditawati. Di sini saya akan menjabarkan hal-hal yang ada dalam pusat pelaksanaan kinerja. Yang pertama tuh ada tujuan pusat penilai. Tujuan pusat penilai ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama tuh ada identifikasi kinerja, di mana seorang penilai ini mengamati calon atau pegawainya tuh secara langsung. Jadi dari situ dia tuh dapat membandingkan hasil karya mereka dan menilai kemampuan mereka tuh secara lebih akurat. Kedua, ada penentuan kebutuhan pelatihan. Dilihat dengan memahami kelemahan dan kekuatan karyawan. Dari situ perusahaan itu dapat merancang program pelatihan itu yang sesuai. Yang ketiga, ada promosi jabatan. Di sini tuh pusat penilai membantu mengidentifikasi indikator kemampuan manajerial yang meliputi kepemimpinan, analisis situasi, dan komunikasi efektif.
sebelum putusan promosi itu diambil. Ini penting karena pekerjaan manajerial itu memerlukan keterampilan atau kompetensi yang berbeda dari pekerjaan teknis atau penjualan. Kedua, ada dimensi yang diukur oleh pusat pelaksanaan. Di sini ada beberapa dimensi yang diukur oleh pusat pelaksanaan. Yang pertama ada keterampilan interpersonal, di mana dimensi ini tuh mengukur sejauh mana seseorang dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan rekannya gitu. Seperti kayak karyawan yang berinteraksi dengan rekan kerjanya, pada atasannya ataupun pada pelanggan. Yang kedua ada kemampuan berkomunikasi. Dimensi ini mengukur sejauh mana seseorang dapat menyampaikan pesan dengan jelas, seperti guru yang menyampaikan materi pelajarannya dengan jelas dan efektif, dapat membantu dan memudahkan para siswa dalam memahami pelajarannya dengan lebih baik lagi. Yang ketiga, kreativitas. Dimensi yang mengukur sejauh mana seseorang dapat berpikir secara out of the box. Out of the box sendiri itu mengacu pada kemampuan seseorang dalam melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Dia berpikir melampaui batas-batas umum ataupun konvensional gitu, menciptakan kreativitas dan inovasi. Dan yang keempat ada kemampuan pemecahan masalah. Dimensi ini tuh menilai kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis situasi, dan juga mencari solusi yang efektif. Yang kelima, toleransi terhadap tekanan dan ketidakjelasan. Dimensi ini tuh mengukur sejauh mana seseorang tuh dapat mengatasi tekanan, ketidakjelasan, dan suatu hal yang tidak jelas dengan tenang dan efektif. Seperti sama halnya dengan seorang karyawan yang dapat mengatasi situasi stresnya dia, dapat membedakan antara pekerjaan dan masalah pribadi dia, dan juga dapat menoleransi adanya tekanan dalam sebuah perusahaan, tetapi dia tetap melakukan kinerjanya dengan baik dan efisien. Itu akan berdampak pada pelayanannya dia terhadap pelanggan, itu akan baik dan juga memuaskan. Dan yang keenam itu kemampuan merencanakan. Dimensi ini tuh mengukur kemampuan seseorang dalam merencanakan tugas, mengatur waktu, ataupun mengelola sumber daya dengan baik. Sama halnya seperti seorang manajer proyek, jika dia mempunyai kemampuan merencanakan dengan baik, dia akan mengelola sumber dayanya dia juga dengan baik. Jadi yang akan berdampak pada berjalannya proyek secara efisien yang dapat mengurangi resiko, bahkan menghindari resiko. Yang ketiga, sebuah program khusus. Tidak ada pelatihan yang berlaku secara universal di semua pusat pelaksanaan, yang mengartikan bahwa setiap individu itu memerlukan pelatihan yang disesuaikan dengan kondisi ataupun tujuan mereka, seperti itu. Program khusus itu merujuk pada kegiatan atau inisiatif yang direncanakan atau dijalankan oleh pusat pelaksanaan tertentu, seperti contohnya program pelatihan, pengembangan ataupun pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, persoalan pusat pelaksanaan. Salah satu masalah potensial dalam prosedur evaluasi di pusat pelaksanaan itu adalah tekanan yang ada, karena itu berdampak emosional kepada penerima evaluasi. Misalnya kayak orang yang menerima hasil yang buruk, mungkin dia akan merasa sedih dan kecewa. Dan jika seorang pegawai yang menerima penilaian yang buruk, mungkin dia akan kehilangan semangatnya untuk jangka waktu yang panjang, ataupun dia memutuskan untuk resign dari perusahaan tersebut. Kayak misalnya seorang pegawai yang sangat dikenal produktif dan juga berdedikasi di kantor pusat, dia mengalami kesulitan beradaptasi ketika dia ditempatkan di pusat pelaksanaan, di mana tekanan dan tuntutan yang lebih tinggi bahkan membuat dia tuh merasa kewalahan, ataupun bahkan buat kinerjanya dia tuh menurun gitu. Jadi pusat penilai itu harus mempertimbangkan konteks ini gitu ketika mengevaluasi hasil kerjanya dia di tempat yang baru. Baik, saya Dini Maturiska Tuzana akan menjawab pertanyaan nomor 1.
Jika saya sebagai bagian dari tim HR, evaluasi kinerja karyawan adalah tanggung jawab kita untuk memastikan karyawan bekerja dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan. Berdasarkan data yang diberikan mengenai Pak Andi Pratikno, berikut beberapa alternatif solusi yang relevan. Yang pertama yaitu meningkatkan kedisiplinan dengan cara berbicara langsung dengan Pak Andi Pratikno mengenai kedisiplinannya. Saya akan menjelaskan pentingnya kehadiran yang konsisten dan mengurangi izin tanpa status yang jelas, dan memberikan pengertian mengenai konsekuensi atas tindakan ketidakdisiplinannya tersebut. Dan yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Saya akan mendiskusikan dengan Bapak Andi Pratikno mengenai pekerjaan yang belum terselesaikan, identifikasi hambatan, dan mencari solusi bersama untuk meningkatkan produktivitas tersebut. Dan saya akan membantu Pak Andi Pratikno mengatur prioritas tugas dan pengelolaan waktu yang lebih efisien. Dan yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan. Saya akan menawarkan pelatihan atau kursus yang relevan untuk meningkatkan keterampilan Bapak Andi Pratikno tersebut dalam pekerjaannya, dan memberikan dukungan serta bimbingan kepada Bapak Andi Pratikno agar dapat mengatasi tantangan pekerjaan dengan lebih baik dan lebih relevan. Dan yang keempat yaitu pengakuan dan penghargaan. Saya akan memberikan sebuah reward atau semacam pujian kepada Bapak Andi Pratikno yang telah berhasil mengerjakan pekerjaan dengan baik, serta mempertimbangkan memberikan inisiatif seperti bonus kenaikan gaji sebagai apresiasi atas kontribusi Bapak Andi Pratikno tersebut. Dan yang kelima yaitu evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan ini bisa berupa tinjauan kembali apakah jabatan asisten manajer operasional masih sesuai dengan Bapak Andi Pratikno. Apabila kinerja Bapak Andi Pratikno mengalami penaikan, maka mungkin ada kesempatan untuk promosi atau perubahan dari tingkatan kinerja atau bagian Bapak Andi Pratikno. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menerapkan sistem standar pekerjaan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ada hubungannya relevan dengan strategi organisasi, mencerminkan tanggung jawab keseluruhan karyawan dalam melakukan pekerjaannya, hingga memperhatikan pengaruh faktor-faktor di luar kontrol karyawan. Yang keempat, memperhatikan teknologi dalam proses produksi. Yang kelima, sensitif, dapat membedakan antara kinerja yang dapat diterima dengan baik dan yang tidak dapat diterima dengan baik. Yang keenam, memberikan tantangan kepada karyawan. Yang ketujuh, realistis, dapat dicapai oleh karyawan. Yang ke-8, berhubungan dengan waktu pencapaian standar. Yang ke-9, dapat diukur dan ada alat ukur untuk mengukur pencapaian standar. Yang ke-10, standar harus konsisten. Yang ke-11, standar harus adil. Dan yang terakhir, memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan ketenaga kerjaan. Izin menjawab pertanyaan nomor 3. Langkah-langkah untuk mendapatkan informasi kinerja seorang pegawai serta proses menilai dan evaluasinya. Yang pertama, penetapan kriteria kinerja. Tentukan kriteria yang jelas dan terukur untuk mengevaluasi kinerja pegawai, misalnya produktivitas, kualitas pekerjaan, keterampilan interpersonal, dan komitmen terhadap tugas. Yang kedua, pengumpulan data kinerja. Kumpulkan data kinerja pegawai dari berbagai sumber, seperti laporan pekerjaan, feedback dari rekan kerja, klien, atau atasan langsung, dan evaluasi kinerja sebelumnya. Yang ketiga, pengamatan langsung. Lakukan pengamatan langsung terhadap pegawai saat bekerja untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang kinerjanya. Yang keempat, wawancara. Lakukan wawancara dengan pegawai untuk mendapatkan pandangan mereka tentang kinerja mereka sendiri, tantangan yang mereka hadapi, dan rencana pengembangan. Yang kelima, penyusunan laporan kinerja. Susun laporan kinerja yang mencakup hasil evaluasi dari berbagai sumber data yang telah dikumpulkan. Yang keenam, penilaian. Gunakan kriteria yang telah ditetapkan untuk menilai kinerja pegawai secara objektif. Berikan skor atau nilai berdasarkan pencapaian mereka terhadap setiap kriteria. Yang ketujuh, pemberian umpan balik. Berikan umpan balik kepada pegawai tentang kinerja mereka, baik yang positif maupun yang perlu diperbaiki. Jadwalkan pertemuan untuk membahas hasil evaluasi dan memberikan arahan untuk pengembangan selanjutnya. Yang kedelapan, pengembangan rencana tidak lanjut. Bantu pegawai untuk mengembangkan rencana tidak lanjut untuk meningkatkan kinerja mereka di masa depan. Identifikasi pelatihan atau mengembangkan keterampilan yang diperlukan dan tetapkan tujuan yang terukur.
Yang kesembilan, monitoring dan evaluasi lanjutan. Lakukan pemantauan terus-menerus terhadap kinerja pegawai dan evaluasi kemajuan mereka terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Sesuaikan rencana tindak lanjut jika diperlukan. Yang ke-10, revisi kriteria dan proses evaluasi. Secara berkala, tinjau kembali kriteria kerja dan proses evaluasi untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif dalam mengukur kinerja pegawai.